sunnah. Di antara metode mendidik yang sudah kita bahas adalah bagaimana orang tua menjadi suri tauladan yang baik bagi anaknya. Bahkan ini kiat dan panduan yang pertama. Orang tua apabila ingin berhasil mendidik anaknya, hendaknya lah mereka menjadi suri tauladan, menjadi panutan, menjadi guru yang baik di mata anak-anak mereka. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua sekarang, ikhtiyarul Bagaimana panduan yang kedua memilih seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Innaman yuridu as-simara al-yani'ata yabhathu 'anil ardi at-tayyibati. Kata Syekh, seseorang yang menginginkan buah yang manis, maka ia mencari tanah yang subur. Ia ingin mendapatkan buah yang manis, maka ia mencari tanah yang subur. Wa min hikmatiz zawaj al-'azimati injabul awladis salihin alladhina ya'buduna Allah wa yakununa zakhran liwalidayhim. Di antara hikmah menikah yang terbesar adalah bagaimana kita melahirkan keturunan-keturunan yang salih, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya. Menikah di antara tujuannya menjaga keturunan, di samping menjaga kehormatan. Tapi di antara yang tujuan seseorang menikah itu adalah bagaimana mereka melahirkan generasi yang baik, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan generasi yang baik, maka kita harus memilih pendidik yang baik. Dan anak-anak kita ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pendidikan terbesar mereka berada pada seorang ibu, berada pada seorang istri. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang wanita yang sayang akan kepada suaminya, dia akan taat dalam kebaikan. Dia akan taat dalam ketaatan. Dia sayang kepada suaminya, ia tidak ridho apabila suaminya jatuh dalam dosa. Istri yang penyayang tidak ridho apabila ia menjadi sebab suaminya jatuh ke dalam perkara dosa. Istri yang penyayang totalitas dalam mendidik anak. Ia akan maksimal dalam mendidik anak-anaknya. Itu istri yang penyayang. Al-walud, yang penyubur, yang subur. Fa inni mukathirun bikumul umam, karena aku berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Di sini Nabi bangga menjelaskan perintah menikah itu di antara hikmahnya adalah apa? Melahirkan keturunan, menjadi penerus bagi orang tuanya. Summa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ayiran nasi fi az-zawaj. Kemudian Nabi SAW menjelaskan neraca patokan orang-orang dalam memilih istri. Ya, Nabi SAW menjelaskan apa?
neraca ketika seorang lelaki ingin mendapatkan seorang wanita. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya? Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Jadi ini neraca manusia dalam mencari pasangan. Wanita dinikahi karena 4. Yang pertama, 5 liha. Dia menikah mungkin, oh dia kaya ini. Temurari kancaya sugi ini. Orang standar, kadang laki-laki punya standar apa? Menikah dengan istri yang kaya. Wali hasabiha. Yang kedua, terkadang orang-orang menikah karena apa? Lihat status sosialnya, keturunannya. Nah ini kalau saya menikah bisa jadi derajat amak kangkung saya naik. Kenapa? Oh dia keturunan bangsawan, dia keturunan darah biru bahasanya. Wali jamaliha. Ada orang menikah karena apa? Karena kecantikannya. Oh saya enggak duit nomor sekian, nasab nomor sekian, yang penting cantik, putih, mulus, ingas, glowing. Kemudian walidiniha. Ada orang menikah karena apa? Menikahi wanita karena agamanya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Fazfar bizatid din. Pilihlah wanita yang baik agamanya, yang beragama, yang agamis. Taribat yadak, niscaya engkau akan beruntung. Maka di sini Nabi memerintahkan kita meletakkan neraca pada wanita salihah. Ya, wanita yang salihah, yang agamis, agamanya baik, jangan jadi standar neraca nomor satunya apa? Penting ingat, masalah agama, masalah akhlak cuma terpretel mudi. Ya, yang penting cantik dulu katanya. Nanti kita perbaiki agamanya. Jadi memperbaiki karakter, sifat, akhlak, agama nggak mudah pada zaman, sulit. Makanya Nabi mengatakan setelah menjelaskan tolak ukur orang-orang dalam menikah, ada yang menikah karena apa tadi? Harta. Ada yang menikah karena keturunan. Ada yang menikah karena kecantikan. Ada yang menikah karena agama. Nah, setelah menjelaskan tolak ukur manusia dalam menikah, Nabi suruh kita ambil yang mana? Yang baik agamanya. Kenapa para jamaah? Wanita terkadang menjadi sebab kesulitan, kesempitan, kesusahan bagi seorang suami. Wanita yang tidak baik akan sulit melahirkan anak-anak yang baik. Bagaimana akan mendidik ketika seorang wanita yang tidak berjilbab, suka mengumbar auratnya, bagaimana mungkin akan diharapkan lahir darinya seorang anak yang berhijab, yang menutup auratnya, yang taat kepada Rabbnya? Ini sangat sulit. Makanya Nabi menjadikan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang salihah. Wanita yang salihah kenapa?
suami nggak ribet-ribet nyuruh. Ajak kebaikan, jalan. Larang dari kejelekan, nurut. Itu wanita yang salihah. Maka seolah-olah dia selalu menjadi perhiasan bagi suaminya. Perhiasan yang tidak pernah sirna. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ad-dunya mata'. Dunia ini adalah apa? Perhiasan. Wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihatu. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah seorang wanita yang salihah. Baik. Salah seorang penyair mengatakan, sa'adatul mar'i fi khamsin idza ijtama'at. Kebahagiaan seseorang ada pada 5 perkara jikalau dia dapatkan di dunia. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan seorang dalam dunia ada pada 5 perkara, kata penyair. Salahu jiranihi, tetangga yang baik. Satu. Lamun bagus tetangga anta tenang kita para jamaah. Nyaman, tentram, belagu menekah. Tetangga sini ada bagus. Mengganggu, menyakiti dan yang lainnya. Wal birru fi waladih. Yang kedua apa? Anaknya berbakti. Subhanallah. Anaknya apa? Berbakti. Anak berbakti, siapa yang tidak cinta sama dia? Tidak ada cerita orang tua yang tidak sayang kepada anaknya yang berbakti. Ketiga, wa zaujatun hasunat akhlaquha. Istri yang baik akhlaknya. Tapi kalau istri yang nggak baik akhlaknya, para jamaah susah. Suruh kebaikan, lawan. Aduh, rawas dah. Gawe ya be, mantap-mantap ada ngerawas. Ilah. Pergi interogasi, pulang interogasi. Apa-apa suaminya disalahkan. Disuruh ada saja komentar. Ya. Jadinya apa? Ummu komen. Ibu apa? Ibu komen. Dilupakan oleh suami. Istri yang cantik tapi akhlaknya tidak baik, kecantikannya akan sirna dengan akhlaknya. Tapi apabila seorang wanita yang akhlaknya mulia, ia akan selalu cantik sepanjang masa. Kenapa? Suaminya selalu rindu, cinta dengan akhlaknya. Bahagia. Dia mandang aja udah senang. Dia ngelihat aja bahagianya luar biasa. Bahkan ini yang kata, lah coba ada 2 lu ya ngene. Hai. Berapa? 4. Wa kadza khallin wafiin. Rezeki yang cukup. Senang kita pandai. Namun dek, sehat otak. Mudah. Rezeki cukup. Tetangga yang baik, anak yang berbakti, apalagi istri yang sayang, lengkap sudah ini.
Keempat apa? Rezeki yang cukup. Yang kelima, wa rizqul mar'i fi baladih. Dia mata pencahariannya ada di negerinya. Dan kalau merantau adalah susah bilin bebea, bilin keluarga, bilin senina. Makanya tidak jarang lalu bilin senina, ule-ule senina merari, atau lalu semama julu merari. Ini syarat 4 sehat lengkap sempurna. Kalau kita memiliki yang 5 ini, kita akan bahagia dunia. Apa ampuh kurang para jamaah? Anak berbakti, rezeki cukup, bisnis wahara, senina masya Allah salehah. Apa kurang? La ilaha. Kita lihat kata Syekh Wahab Al-Qahtani, wal mar'atus salihah khairu kanzin lil insanil muslim. Wanita salihah harta simpanan terbaik seorang muslim. Harta simpanan terbaik. Wahya aghla min adh-dhahabi wal fiddah. Ia lebih mahal, lebih berharga dari emas dan perak. Nah, ibu-ibu, berarti lamun pelungguh ibu-ibu salehah ke harta terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, disahihkan oleh Imam Al-Albani, ini kriteria kalau ingin menjadi wanita terbaik, istri terbaik. Ibu ingat pesan Nabi ini. Nabi SAW berpesan, kalau wanita itu ingin menjadi wanita terbaik, kata Nabi SAW, khairun nisa, sebaik-baik wanita, man tasurruk idza absart, engkau bahagia apabila memandangnya. Suaminya lelah pulang kerja, disambut dengan senyuman. Makanan sudah jadi meskipun seadanya. Ndekku semama uli lelah begawean. Apa kejangan ini pangkon ini kakan ini. Allah Akbar. Uli apa? Ini pangkon, ini delat ini mah. Ilah. Bahaya ini aja para jamaah. Allahu Akbar. Minimal ibu-ibu, ketika suami lelah pulang, jangan tambah buat dia lelah lagi dengan bahasa kita. Jadi minimal senang kita itu. Meskipun kandona sambal toto, kanca apa gedang sebiar. Mohon maaf sama makun dah. Mana? Kangkangkana kando teh. Terima arah-arahnya, mudah-mudahan arah jemaah si bagusan. Nah, kalau begitu kan lah terima telah hilang lelah itu para jemaah. Lalu, tapi kalau kita meskipun nggak lelah, tapi datang pulang-pulang, disambut dengan omelan dan yang lainnya, gimana kita mau bahagia? Gimana kita mau senang ngelihat dia? Kedua, wa tuti'uka idza amart, dia taat kepadamu jika engkau memerintahkannya. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa maliha, ia menjaga dirinya dan hartamu tatkala engkau tidak berada bersamanya. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya,
Ini dia. Makanya Allah katakan, kata Syekh hafizahullah, qala ta'ala, Allah berfirman, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah, qanitat, wanita-wanita yang taat kepada Allah, hafizat, menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya tatkala dia tidak ada. Bima hafizallah, karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, al-qanitat, wanita yang qanitat, al-muti'atu lil azwaj, yahfazna al-azwaj fi ghiyabihinna wa fi amwalihinna wa fi anfusihin. Sebagaimana kita katakan tadi, dia berusaha taat kepada suami, ya, patuh kepada suaminya, dia jaga harta suaminya, dia jaga kehormatan suaminya, bukan jadi bahan obrolan. Sama ama aku aja tahu deh ke, aku cerita kan coba turna, pelit, gaji nggak sekeji, la ilaha illallah. Bagaimana mau dapat gelar fas-salihat, wanita-wanita yang salih? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita hanya melihat face, kecantikan kalau memilih. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Daruqutni? Iyyakum wa khadra'ad diman. Jauhilah khadra'ad diman. Qalu wa ma khadra'ud diman ya Rasulullah? Apa itu khadra'ud diman? Al-mar'atul hasana fil manbatis su'. Wanita yang cantik, elok rupanya, tapi tumbuh pada lingkungan yang tidak baik. Wanita yang cantik, tapi tumbuh pada lingkungan yang tidak baik. Nah, ini semua hadis ini ikhwatal iman menunjukkan bagaimana kriteria kita sebagai seorang suami. Usaha kita dalam mendidik anak ini. Pilih seorang wanita dari latar belakang agama yang baik. Makanya seorang suami, kalau kita menikah harus selektif para jamaah. Kita harus punya kriteria, selektif dalam memilih. Karena bukan sehari dua hari ya kita akan hidup bersama dia. Lama. Dia akan mendidik anak kita. Dia akan mengajarkan anak-anak kita. Subhanallah. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka di sini kita sebagai seorang lelaki harus berusaha maksimal. Sekarang udah terlanjur jalan ini para jamaah. Apa doa? Apa usaha kita? Didik doa, didik doa, didik doa. Terus seperti itu. Bawah kedung Ustaz, bawah kedung kami. Didik terus. Ajarkan terus. Nasihati terus, bimbing terus. Kan itu sudah tugas itu. Enggak mungkin kita harus lepas dari tugas itu. Makanya yang muda-muda yang belum menikah jangan coba-coba pakai konsep sendiri dalam nikah. Apa konsepnya? Aduh, jemaah pretel Ustaz. Jangan pakai konsep ini dalam menikah, jangan main-main. Seorang ulama dahulu, dia dikenal dengan kecerdasannya, menikah dengan seorang wanita khawarij, jatuhlah ke dalam pelukan wanita khawarij, jadilah dia seorang khawarij. Ya, kalau kita berhasil yang mendidik, tapi kalau dia yang berhasil ayo bagaimana? Susah.
Baik. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wa hadha min huquqil walad. Afwan. Qala sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru li nutfikum fa innal irqa dassas. Pilihlah, seleksilah wanita yang engkau jadikan istri. Fa innal irqa dassas. Karena unsur keturunan itu berpengaruh pada keturunanmu. Unsur keturunan istrimu berpengaruh kepada keturunanmu. Fa innal irqa dassas. Makanya kata Syekh di sini, perhatikan para jamaah. Ini kata Syekh, perhatikan ucapan ini. Wa hadza min huquqil walad 'alal walid wa hiya ikhtiyar ummihi. Ini di antara hak seorang anak. Apa di antara hak seorang anak? Orang tua, bapaknya memilih ibu yang baik untuk dia. Jadi tidak kesalahan babehano para jamaah ini. Terkadang jangan kita menyalahkan anak, tapi siapa tempat kita serahkan pendidikan anak itu gitu. Kita lihat juga. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan apa? Anaknya durhaka. Lalu anaknya dihadirkan, ya, dinasehati, perbahasan ceramahin nepi itu kaset. Diceramahin sama Umar tentang bahaya durhaka kepada orang tua. Apa kata anaknya? Alaysa lil waladi haqqun ala abi wa Umar. Engkau sudah selesai, tinggal saya ngomong. Bukankah anak punya hak kepada bapaknya yang harus ia penuhi? Umar menjawab, tentu, bala. Apa kata sang anak? Apa haknya? Coba sebutan kita dulu. Ya, Umar dites sama anak ini. Kak, simbeno hakku ini. Mana hak saya? An yantaqiya ummahu wa yuhsina ismahu wa yu'allimahu al-Qur'an. Dia pilihkan saya ibu yang baik. Dia pilihkan anaknya ibu yang baik. Nama yang baik. Ajarkan anaknya Quran. Pilih ina nasi bagus. Kemudian apa? Nama yang bagus. Ajarkan Quran. Ini hak anak ini para jamaah. Jangan lupa ini yang belum nikah. Ini hak anak kita ini. Pengumpi tadawah sekat tahun umur ini Ustaz. Baba. Bekah. Usaha yang maksimal. Ini sendiri mah ini. Maka bajang-bajang masih ke bajang ini atau ada ruan ini. Nanti 17 tahun ke atas ini jangan. Untuk udah 1 tahun ke atas. Si media berombok udah bapak nih. Hai. Nah. Jelas Wan? Samsul jelas? Baik. Kemudian apa kata sang anak? Fa inna abi lam yaf'al fi dzalika syai'a. Allahu akbar. Jadi bapak saya enggak ada dilakukan satu-satu itu kan. Dia pilih nangku inan si bagus. Aranku ndene bagus. Dia ngajar aku Quran. Enggak pilihkan ibu yang bagus. Enggak dipilihkan nama yang bagus. Dia tidak diajarkan Al-Quran. Kata anak ini. Amma ummi fa annaha zanjiyatun. Lihat. Adapun ibuku wanita berkulit hitam. Kanat limajusi, adalah budak seorang majusi. Wa qad sammani Ju'al. Aku diberi nama Ju'al. Kemudian apa kata anak ini?
walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan. Anakku enggak pernah ngajarkan aku satu huruf saja dari Al-Qur'an. Inangku sok nara-ara. Aranku ngono masih jual. Beni itu kan tanggor lu jual terus. Kemudian apa? Ayahku tidak pernah mengajarkan aku apa? Satu huruf pun dari Al-Qur'an. Akhirnya apa kata Umar? Keteh. Panggil ayahnya. Sini kamu sebagai orang tua. Ajita ilayya tashku uquq ibnik. Engkau datang kepadaku mengeluhkan durhakanya anakmu kepadamu. Wa qad aqaqtahu qabla an ya'uqqaka. Sedangkan engkau sendiri sudah berbuat durhaka kepada dia sebelum ia durhaka kepadamu. Allahu Akbar. Makanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tokoh apa ini? Ilmu nahwu yang pertama. Orang yang belajar ilmu nahwu pasti tahu Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa katanya? Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, saya telah melakukan berbagai macam kebaikan kepada kalian. Semenjak kecil sampai kalian dewasa, bahkan sebelum kalian dilahirkan, saya sudah melakukan kebaikan kepada kalian. Apa kata anak-anaknya? Wahai bapakku, apa maksud Anda berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Apa kena ini? Sida berbuat baik sebelum saya lahir. Ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biha. Aku memilihkan kalian. Aku memilihkan kalian ibu-ibu, tidak saya. Aku milihkan kalian apa? Ibu-ibu man la tasubbuna biha. Kalian tidak akan pernah mencelanya. Makanya khotal iman, subhanallah. Bagaimana bahagianya suami, istrinya taat sama dia, akhlaknya baik, dia mendidik anaknya, masya Allah, sayang kepada anaknya, dia bermaksimal mendidik anaknya. Ya, namanya manusia nggak ada yang pasti, ada yang kurang para jamaah. Kurang itu kita maklumin. Tapi kalau kebaikannya banyak, ini yang kita katakan luar biasa. Ini yang wanita yang hebat. Makanya khotal iman, para ulama yang hebat lahir dari rahim wanita-wanita yang hebat. Lahir dari apa? Wanita. Imam Syafi'i bagaimana? Kita lihat ibunya luar biasa. Imam Bukhari bagaimana ibunya yang luar biasa. Imam bagaimana ibundanya yang luar biasa. Imam Suyuti dengan apa? Si anak buku. Kenapa? Sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dia lahir karena apa? Ngambil kitab suaminya. Imam Ahmad, lihat, sebelum subuh udah berangkat ke majelis ilmu padanya. Sampai ibunya kasihan. Anakku katanya, ndak man sugul nanti nazan dulu bersugul. Subhanallah. Makanya khotal iman azani Allah wa iyyakum, cocok Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Min sa'adati ibni Adam salasah wa min syaqawati ibni Adam salasah. Tanda kebahagiaan anak manusia ada 3. Tanda kesengsaraannya ada 3 juga. Min sa'adati ibni Adam, tanda kebahagiaan 1, al-mar'atus salihah, istri yang salihah.
Wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Besa hindi lagi senang ka. Guar gantar baleno. Belum cocok aja perlu sabar. Guar aja ka. Ailah. Bertingkat mampu. Kolam renang li dulu. Subhanallah. Siapa enggak senang pada jamaah? Ada itu lagi senang, bah. Luar biasa. Makanya kadang orang mati-matian pergi ke luar negeri cari rezeki untuk bangun rumah yang megah. Karena mereka menganggap di situ ada kebahagiaan. Wal markabus salih, kendaraan yang baik. Kendaraan nyaman. Istri nyaman, rumah nyaman, semua serba nyaman, hidup pun nyaman. Balik Adam kumbena guar isi nendah Adam nengka balik Adam senina Adam lagu kendaraan tak macet bilang jelo temeriri kan gedak kita ini. Hei Honda apa ini kurang. Makanya Nabi mengatakan wa min syaqawati ibni Adam, di antara tanda ketidakbahagiaannya seorang hamba yang pertama kata Nabi al-mar'atus su, istri yang tidak baik. Wal maskanus su, tempat tinggal yang tidak baik. Wal markabus su, kendaraan yang jelek. Malang menjadi saham jelek ngonek busi mati. Nengkan gigi na macet persenelang na seda ay gila malak kempes banget kan. Allah Akbar. Subhanallah. Ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum, ini dia berapa poin yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Sudah dikumandangkan azan, silakan azan dulu baru kita tanya jawab.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Silakan, ada yang bertanya para jemaah. Silakan Bukran. Saya sepertinya ada pertentangan masalah doa. Di satu sisi kita disuruh banyak minta atau berdoa kepada Allah. Allah itu senang kalau kita minta. Tapi di sisi lain kita disuruh untuk menerima adanya, artinya bersifat benar. Gimana kita? Pertanyaan yang bagus ini para jamaah. Syariat menuntun kita untuk banyak meminta kepada Allah. Di sisi yang lain, Allah perintahkan kita untuk merasa cukup dengan apa yang diberikan. Apakah ini bertentangan? Tidak ada pertentangan sama sekali. Bagaimana tidak bertentangan? Berdoa adalah ibadah. Makanya Allah perintahkan kita banyak berdoa, banyak meminta kepadanya. Dan janganlah kita hanya meminta urusan dunia, tapi mintalah pula perkara-perkara akhirat. Nah, ketika kita sudah berdoa, banyak meminta, banyak memohon kepada Allah, namun ternyata yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, maka di situ kita harus ridha, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada sebenarnya pertentangan, bahkan ada sangkut pautnya. Ya, banyak berdoa tidak harus membuat kita lari dari qanaah. Seharusnya banyak berdoa itu semakin membuat kita qanaah kepada Allah. Kenapa? Yang kita minta ternyata tidak memberikan, bahwasanya Allah tahu apa yang diberikan itu pas buat kita. Paham bukan? Nah, itu ngendeng. Allah balik bagus, mobil bagus, tanah duit, lalu ternyata dia datang. Maka apa kita katakan? Ya, saya sudah minta sama Allah, tapi ternyata Allah takdirkan yang lain. Berarti itu sudah jatah saya dari Allah. Kan selesai. Jelas? Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Sila Bapak. Bolehkah seseorang merasa dalam hatinya dia telah diberikan berbagai macam kenikmatan, tidak bisa dihitung kenikmatan yang sudah diterima ketimbang ibadahnya? Baik. Apakah boleh orang berpikir dalam hatinya yang dia pikirkan hanya nikmat Allah sama dia, tapi dia tidak mau mikirkan ibadahnya? Ya, ketimbang dia mikirkan ibadahnya. Artinya nikmatnya lebih besar ketimbang ibadah yang pernah dilakukan. Nah, taib. Apakah boleh orang mengatakan nikmat yang ia terima itu lebih banyak daripada ibadah yang seharusnya dia persembahkan? Ya sangat. Harus itu para jamaah. Nikmat Allah itu sangat banyak dibandingkan dengan ibadah yang kita persembahkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian enggak bakal sanggup. Saking banyaknya. Sehingga ikhwatul iman, bagaimanapun kita berusaha mensyukurinya, kita tidak akan sanggup mensyukurinya secara sempurna. Makanya lihat, ketika selesai ibadah itu kita harus banyak istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Kita ini belum sanggup syukur sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Keluar WC, gufranaka, ampunan wahai Allah. Kenapa? Itu salah satu nikmat yang besar. Kita mohon ampun, kita tidak sanggup berbuat syukur atas nikmat itu. Itu sebuah kebaikan. Itu hati kita baik padanya. Kalau kita mengatakan ibadah saya jauh lebih kurang daripada nikmat Allah, ya betul, sangat betul. Cobakah para jamaah? Ini secara logika. Ada yang mau matanya sebelah ditukar 2 miliar? Miliknya bukan. Cek kosong, mata geus tuh. Kan. Milih itu?
Ada yang mau kalau dia gila. Kalau dia sadar nggak mungkin dia mau para jamaah. Nggak ada onderdilnya ini. Nggak ada yang bisa ganti saking mahalnya nikmat Allah. Satu. Meh saya kasih ya uang 2 miliar polong telinga. Enggak. Ayo. Subhanallah. Mahalnya nikmat Allah ini khotal nikmat. Itu baru 1, 2. Bagaimana dengan nikmat yang banyak? Dari semenjak kita sebelum dilahirkan sampai kita saat ini berapa sudah nikmat Allah? Tapi dibandingkan ibadah kita nggak ada apa-apanya. Makanya Nabi lihat ketika dia sholat sampai bengkak sampai bengkak telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Afala akunu abdan syakura? Apakah nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Iku kanggo jadi hamba si bersyukur ke? Karena apa? Ibadah itu bentuk syukur dibandingkan dengan apa? Banyaknya nih nikmat Allah Azza wa Jalla. Jelas ini para jamaah? Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada pertanyaan lain? Mas Ri biasa. Oh, komandan. Terkait kajian tadi malam masalah ada sahabat yang terlambat datang sholat Jumat, belum sholat 2 rakaat, tanya tahajud, kemudian ditanya sama Nabi, apakah tahu sudah sholat? Belum. Kita akan sholat. Pertanyaan saya adalah sebatas mana kita boleh menjawab pertanyaan khatib ketika khutbah? Kita umumnya khatib itu bertanya. Tadi kajian kita ditanya di sana di timur ini pembahasan lewat para jamaah tentang bagaimana hukum apa diam ketika mendengarkan dalam Sahih Bukhari. Ada sahabat Sulaik bin Amr al-Ghatafani datang ke masjid telat, langsung duduk, gak salat tahiyatul masjid. Ditegur oleh Nabi SAW. Ya Sulaik, asallaita raka'atain? Sulaik, kamu sudah salat 2 rakaat belum? Bangun, salat 2 rakaat. Nah pertanyaannya, komandan bertanya ini, bagaimana hukum? Sebatas mana kita boleh menjawab apa? Pertanyaan khotib sebatas pertanyaan yang dia sampaikan kepada kita. Kamu sudah sholat? Jawab belum. Tidak perlu panjang lebar ya. Aku sibuk ketuk-keting oleh ini. Saya sibuk kesana kemari nggak perlu. Cukup seperlunya saja. Nah, jelas komandan? Boleh. Tapi para jamaah ingat mendengarkan khutbah ini pembahasannya. Kalau kita negur orang nggak boleh dengan ucapan, dengan isyarat boleh. Ya. Saking apa wajibnya mendengarkan apa khutbah ini. Allah Taala alam. Samsul, nyerah? Ayolah, nyerah. Oke. Mas Ri. Anggota wudhu terus. Bagaimana hukumnya menyela-nyela jenggot? Boleh. Sunnah bahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, beliau apa yukhallil lihyatahu, menyela-nyela apa? Jenggotnya. Betul kita dilarang berlebihan memakai air. Dan itu sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang banyak menjelaskan itu. Maka kita wudu, ya gunakan air seperlunya. Ini selang noh, pelik. Terus kamu nemu wudu, mau ada berkekopak ke jama. Ilah. Padahal cuman dibasuh ini wur. Ini berlebihan. Ya, basuh seperti biasa. Iya, bahkan Nabi terkadang membasuh berapa? Satu kali. Terkadang dua kali. Kemudian juga terkadang Nabi menyela-nyela jenggotnya. Nah ini sunnah, tidak masalah. Yang dilarang itu berlebihan apabila yang menyelisihi sunnah. Nah, wallahu ta'ala ala wa ala.
Sila lagi dalam muding ko. Jangan juluan anak dengar tekinya. Ahli usul teh ini. Apa kita terus Ustaz ya? Terus dengan kata baru lima perkara kita bukan bahagia. Iya, terus Salah satunya istri soleha. Maka istrinya soleha itu turut keselakuan apa kemiru kena. Lalu pas bapak ngendeng umaduan sama aja santos yang bertatat. Ilallah, hombre. Masuk ke itu Ustaz istri soleha. Ilallah. Nah, atau nasi dapat ganti. Ilallah, berat perkataan ini pada jamaah ini. Ibu, berat ini ibu. Enggak tahu apa nasi. Betima berat kah? Tak dengar-dengar juga. Jadi pertanyaannya begini. Istri kan solehah. Tanda kebahagiaan itu istri yang solehah katanya. Dengar ya Bu Mikdad. Istrinya solehah. Semua diturut kemauan suaminya. Semua diturut. Cuman satu enggak katanya. Papa mau poligami enggak dikasih. Mematean jamak ya ini mana? Apakah ini termasuk salihah? Ya, itu tidak akan melepaskan dia dari wanita salihah. Kenapa? Itu fitrahnya seorang wanita. Kita tidak bisa pungkiri wanita itu tidak ingin dimadu. Istri-istri Nabi aja cemburu kok. Wajar pada zaman. Ya. Tapi wanita nggak boleh benci, itu syariat. Ini yang bahaya. Membenci syariat nggak boleh. Tapi tidak suka dimadu suaminya, ini nggak masalah. Takutnya suaminya nanti nggak berbuat adil. Nah, itu wajar. Ada kekhawatiran. Tambah solehah lagi apabila dikasih suaminya. Ya jawaban ini. Jelas? Ini tuh sampai-sampai di karena telah lalu. Ilaha illallah. Timbang memadu ya udah. Bersalah ya ini. Salah. Iya. Jadi tidak boleh istri minta cerai gara-gara suaminya pengen poligami, nggak boleh. Karena itu bukan perkara dosa. Kecuali nenggawe dosa bro tak kanggo. Dia sholat sama matanya kanggo. Wah nasihatin dia mempan. Ya, dengan berbagai cara tidak mempan, ya boleh kita minta cerai. Itu namanya khulul. Tapi kalau sebabnya syar'i, bukan syar'i, tidak boleh wanita minta cerai. Bahkan mereka dikatakan apa? Al-mukhtali'at hunnal munafiqat, kata Nabi alaihi salatu. Wanita yang mudah meminta cerai, mereka adalah wanita-wanita munafik. Tidak boleh. Ya, cukup kasih alasan saja. Pokoknya saya tidak memberi izin. Jangan sampai keluar kata apa? Talak teluah meh. Makanya alhamdulillah Allah Maha bijak. Kenapa talak itu pada tangan suami? Coba kau tangan wanita apa aja. Belai riri. Allah Maha bijaksana. Apa di antara Allah Al-Hakim? Allah Maha tahu segala apa yang syariat yang diletakkan itu. Jelas para jamaah ini? Jelas ini? Wallahu ta'ala a'lam.